Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam semoga tercurah limpahkan pada qudwah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait, sahabat dan mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita difahamkan sunnah dan kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Bapak harapkan kalian sehat semua, dan yang dalam keadaan tidak sehat mari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan kepada teman kita sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti kalian yang sehat. Baiklah anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan iman kepada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita diharapkan memahami makna iman kepada qada qadar berdasarkan pengamatan terhadap dunia, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Setelah pembelajaran ini, kalian nanti diharapkan dapat menyebutkan ciri beriman kepada qada qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh dan qada dan qadar dalam hari-hari, juga menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Nah, untuk menghemat waktu anakku semuanya, dalam kehidupan ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ada ketentuan Allah atau kepastian yang datang dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali ataupun sejak zaman segala sesuatu itu belum ada. Kemudian yang kedua, ada ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang telah Allah pastikan sejak zaman azali. Yang menjadi titik perhatian di sini anakku adalah sudah terjadi atau belumnya sesuatu itu pada diri kita. Nah, untuk memandu kalian, kita akan coba perhatikan dulu dalil-dalil dari qada dan qadar. Ada an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala inna Allah azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun aw rabbi mudghah. وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك خلقا قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى شقي أو سعيد وما الرزق وما الأجل ويكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري ومسلم. Anakku yang saya cintai, kalau kita lihat dari tayangan ini, hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Kemudian malaikat, "Wahai Rabb, ia masih berupa mani." Terus lagi, kemudian, "Wahai Rabb, ia berupa sumber darah." "Wahai Rabb, ia masih berupa sekerat daging."
Maka jika Allah hendak membuat ketetapan untuk menciptakan manusia, berfirman pada malaikat. Malaikat bertanya, diciptakan manusia, dia berfirman, malaikat bertanya, wahai Rabbku, laki-laki atau perempuan? Maka ditulisnya lah seperti itu ketika dalam perut ibunya. Celaka atau bahagia, bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya. Ini hukum umum yang terjadi bagi manusia yang hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lihat anakku, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung tiap-tiap perempuan, apa yang kurang sempurna dalam rahim, dan apa yang bertambah, dan setiap segala sesuatu di sisinya dengan ukuran. Jadi Allah sudah menentukan ketetapan ataupun ukuran bagi kita. Kemudian misalnya kita lihat surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak menimpa dari suatu bencana di bumi dan tidak pula pada diri kalian kecuali dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Berarti kita harus siap, sedia ketika mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur, maka Allah akan nambahi. Ketika dapat musibah pun kita tetap harus bersyukur, karena itu adalah kebaikan yang Allah sediakan untuk kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan musibah, maka kita disunnahkan membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu keadaan. Jadi tidak ada anakku semuanya yang tidak berfaedah di muka bumi ini. Maka dalam menghadapi kehidupan, jangan bertanya mengapa Allah berlaku demikian, mengapa ini terjadi pada diriku. Tapi ambillah ibrah, pelajaran dari apa yang Allah ciptakan untuk kita, agar kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya anakku, kalau begitu bisa kita ambil satu simpulan. Ada qada, ada qadar Allah, realisasinya adalah takdirnya. Maka para ulama itu membagi takdir menjadi dua. Tidak, ulama tauhid membagi takdir itu menjadi dua, itu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Ya. Takdir mubram merupakan tuhan mutlak dari Allah yang pasti berlaku pada setiap manusia tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi, dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Sebaliknya, takdir mu'alaq itu adalah takdir Allah yang mengikutsertakan perang manusia dengan usaha atau ikhtiarnya. Ini akan kita dapati dalam Al-Quran dalil-dalil semacam ini. Takdir mubram misalkan, qul la amliku nafsi dharran wa la naf'a illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah Yunus ayat 49. Tidak bisa mengajukan mengundurkan karena itu ketetapan. Nah,
Berbeda dengan takdir mu'alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan mereka tidak memiliki pelindung selain Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, ya, maka harus kita larikan. Kita itu mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tempat bernaung kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, silahkan sejenak disimak video ini. Maaf, tidak bisa diputar.